1 akan dimulai, tapi ada beberapa insiden yang mengkhawatirkan gitu. Salah satunya saat flare dihidupkan pada pertandingan uji coba PSS Sleman melawan Persib. Pertanda buruk atau bagaimana kompetisi kita di musim ini? Saya akan jelaskan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Liga 1 akan segera bergulir. Rencananya kompetisi kasta tertinggi Indonesia ini akan bergulir pada 1 Juli, mulai 1 Juli dengan laga pembuka PSM Makassar melawan Persija. Liga 1 musim ini spesial karena akan dirancang sesuai dengan jadwal FIFA Match Day. Jadi tidak ada bentrok lagi antara klub dengan timnas. Diharapkan begitu. Walaupun kita belum tahu seperti apa. Liga 1 musim ini juga istimewa karena wasit-wasit sudah diseleksi dengan ketat. PSSI sudah menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang JFA untuk mencari wasit terbaik di Liga 1. Dan hasilnya cukup menyenangkan ya. Dari 50 nama hanya terseleksi 18. Beberapa wasit terpilih, kedua wasit terkenal ya musim lalu dan di sepak bola Indonesia seperti Iwan Sukoco, Farid Kitaba aja tidak lulus dari tes untuk menjadi wasit di Liga 1. Selain itu, Liga 1 juga akan diramaikan atau dilengkapi oleh VAR. VAR ini adalah alat untuk membantu wasit untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran itu penalti atau tidak. Itu biasanya yang digunakan oleh wasit untuk membantu kejelasan kepastian, karena selama ini handsball dan pelanggaran di kotak penalti itu suka menimbulkan kontroversi. Tapi kalau ada VAR mungkin akan lebih dikurangi kontroversinya. Dan VAR ini akan digunakan pada paruh kedua musim nanti karena persiapannya harus benar-benar matang. FIFA langsung turun untuk membantu PSSI menyiapkan apa saja yang harus disiapkan, bagaimana operatornya, ini harus benar-benar siap. Namun Liga 1 dibalik harapan yang bagus juga muncul fenomena atau hal yang cukup buruk, yaitu flare di pertandingan uji coba. Sebenarnya memang hanya pertandingan uji coba, tapi flare ini sudah ditegaskan tidak boleh dibawa masuk ke stadion. Itu ada di manual liga, juga di FIFA ya, peraturan FIFA itu dilarang. Memang sih kalau sebagai supporter ini menyenangkan, tapi dampaknya yang harus dipikirkan. Teman-teman supporter semua mungkin melihat ya pertandingan uji coba PSS Sleman lawan Persib. Karena flare itu pertandingan terganggu, terhenti. Bagaimana kalau tidak dilanjutkan? Atau bagaimana kalau mundurnya terlalu lama? Ini kan merugikan. Selain itu, klub tuan rumah yang dimana flare itu dinyalakan bisa kena sanksi denda atau malah larangan tidak bisa digelar dengan penonton ya.
pertandingan di kandang tidak bisa digelar dengan penonton atau tanpa penonton. Ini merugikan lagi buat klub. Jadi saya pikir supporter harus lebih bijak lagi membawa flare. Memang pengamanan sudah ketat, tapi kadang-kadang bisa saja. Tapi lebih baik jangan, karena ini mengganggu dan dampaknya panjang. Dan lebih luas lagi, ini mengurangi misi PSSI yang ingin sepak bola Indonesia nyaman untuk diikuti gitu ya. Apalagi kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Hal-hal seperti ini harus dijaga, jangan sampai terulang. Saya pikir dengan mendukung lewat nyanyian atau yel-yel itu sudah cukup lah. Ini hanya 90 menit pertandingan. Sayang sekali kalau dirusak oleh hal-hal seperti ini. Flare bisa dilakukan mungkin di luar lah. Walaupun flare ini berbahaya gitu ya. Berbahaya. Jangan di dalam stadion karena dampaknya itu panjang. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh klub dan juga supporter menjelang bergulirnya Liga 1. Karena sangat disayangkan Liga 1 musim ini digelar lebih cepat, bahkan lebih cepat dari kompetisi di Eropa ya. Dan kita punya harapan bahwa Liga 1 musim ini bakal lebih baik dari sebelumnya. Namun kalau dirusak seperti ini kan buyar. Kita sedang membangun kepercayaan dari FIFA setelah tragedi Kanjuruhan. Dan FIFA sejauh ini sangat menghargai Indonesia ya. Terbukti kita masih percaya dengan Indonesia. Percaya untuk menggelar Piala Dunia U17. Bahkan tim sekelas Argentina juga datang ke sini. Indonesia benar-benar sedang bergairah membenahi sepak bolanya. Nah, hal-hal ya lawas menurut saya, hal-hal yang merusak jalannya pertandingan harus dijaga, karena ini misi Liga 1 sekarang ini berbeda. Apalagi kabar dari Kapolri ya, yang baru ini melakukan konferensi pers bahwa musim lalu terindikasi ada beberapa pengaturan atau kejanggalan di pertandingan sepak bola. Ada beberapa oknum sepak bola yang diindikasi melakukan pelanggaran. Tapi belum tahu siapa, apakah wasit atau perangkat pertandingan. Tapi Polri sudah menemukan beberapa data atau yang harus diungkap lebih dalam lagi soal pelanggaran sportivitas di Liga 1 musim lalu. Tapi saya tegaskan bahwa musim ini diharapkan lebih baik, persiapannya lebih baik, dari wasit sampai penggunaan VAR hingga regulasi tanpa penonton away. Walaupun ini belum diterima semua pihak. Tapi Erick Thohir bilang bahwa kita sedang dipantau oleh FIFA. Jadi untuk satu musim ini biarlah tanpa nonton away. Tapi ya itu, ada flare itu saya pikir mengganggu sekali. Diharapkan tidak ada lagi flare ya panjang musim ini. Biar Liga 1 lebih mulus. Karena sayang Liga 1 musim ini dan liga di bawahnya Liga 2 diharapkan bisa lebih bagus dengan seleksi wasit ya, yang lebih ketat lagi. Diharapkan tidak ada lagi pengaturan skor karena sanksi seumur hidup sudah siap diberikan kepada para pelaku. Tidak ada ampun siapa yang melakukan pengaturan skor
akan dihukum seumur hidup, tidak bisa beraktivitas di sepak bola. Jadi ada harapan Liga 1 musim ini dan liga di bawahnya bisa berjalan lebih baik. Nah, hal-hal seperti ini player sebaiknya tidak terjadi karena hanya merugikan klub, dan tentunya kalau di level timnas merugikan timnas PSSI. Klub kalau tidak bisa menggelar pertandingan dengan penonton tentu rugi juga. Akibatnya panjangnya klub tidak punya dana. Akhirnya pemain malas-malasan karena mungkin gaji tersendat. Ya ini makanya supporter sebagai bagian ekosistem sepak bola harus lebih kreatif lah, tanpa melakukan pelanggaran seperti flare tadi. Demikian teman-teman ulasan saya soal Liga 1 yang akan digelar. Semoga tidak terjadi pelanggaran yang memang sudah dilarang oleh PSSI dan juga sepak bola secara umum. Karena kita berharap Liga 1 musim ini lebih baik dan menarik sehingga menampilkan pemain-pemain yang berkualitas. Bahkan Pierluigi Collina, wasit legendaris dari Italia, disiapkan untuk mendidik, melatih wasit-wasit kita. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya salam olahraga.